Kita lanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu itu turap cantilever pada tanah non-kohesif, oke, sekarang yang kita pelajari adalah turap cantilever pada tanah kohesif. Jadi kalau yang non-kohesif atau tanah granuler, ya tergantung dari parameter kuat geser tanahnya ya. Jadi kalau dia non-kohesif atau granuler, berarti di sini C-nya tidak ada. Yang ada hanya nilai P saja. Nah, kalau pada tanah kohesif atau tanah lempung murni, itu kebalikan. C-nya yang ada, dia tidak memiliki nilai P. P-nya 0. Oke. Jadi, ini yang mau kita pelajari ya. Pada prinsipnya perancangannya itu hampir sama, tapi di sini dengan menggunakan teori Rankine ya perancangannya, tapi kuat geser tanah pada tanah kohesif ini selalu berubah akibat perubahan musim. Ya, berubah akibat perubahan musim sehingga tekanan tanah lateralnya akan berubah. Kan tekanan tanah lateral sangat tergantung dengan nilai kuat geser. Nah, dalam perancangan, dimensi dan kedalaman turap harus memenuhi persyaratan. Kuat menahan tekanan lateral pada waktu segera setelah selesai pelaksanaan dan maupun pada waktu yang lama atau jangka waktu yang lama. Dimana kalau dalam waktu jangka yang lama, kuat geser tanah lempung bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, stabilitas untuk jangka panjang itu sangat aman bila kohesi dianggap sama dengan 0. Karena kalau kita lihat dari tekanan tanah aktif, unsur kohesi itu akan mengurangi nilai tekanan tanah aktif, ya, dan menambah tekanan tanah pasif. Sehingga kalau kita memasukkan nilai kohesi, maka kekuatan turap semakin bertambah. Nah, tapi di sini tetap saja kita menganggap ada nilai kohesi ya. Kita nggak bisa menganggap dia sama dengan 0 karena kita ide di sini adalah untuk secara idealnya, di mana tanah kohesif itu sudah pasti dia ada nilai kohesi. Nah, dinding turap mungkin dipancang dalam tanah lempung seluruhnya atau dipancang dalam tanah lempung, tapi bagian atasnya diuruk dengan tanah granuler. Itu beda dengan yang turap cantilever pada tanah granuler. Kalau pada tanah granuler itu dia kalau di tanah galiannya sudah merupakan tanah granuler, tanah uruknya itu adalah tanah granuler, ya. Ini kan turapnya. Nih, ini tanah galian. Yang bawah itu umumnya dia dinamakan tanah galian. Yang atas ini umumnya dikatakan tanah uruk. Yang di atas ini, yang di atas galian ini dinamakan tanah uruk. Nah, kalau udah tanahnya granuler, yang di bawah ini tanahnya granuler, di bawah galian tanah granuler, biasanya tanah uruknya ya tanah granuler itu sendiri. Ya, karena kan dia ini biasanya kan digali. Ya, kalau untuk galian kan digali. Jadi tanah uruknya biasanya tanah granuler sendiri. Tapi kalau pada tanah lempung, ya, untuk tanah lempung, kalau di sininya di tanah kohesif, ya, di tanah galian yang kohesif, maka tanah uruknya itu bisa kohesif, bisa juga granuler atau pasir tanah uruknya. Ya, jadi kemungkinan dalam kita merancang cantilever itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama keseluruhannya granuler. Kalau dia keseluruhannya granuler, sudah pasti diagram tekanan tanahnya. Nah, ini kenapa Ibu bilang nanti menyangkut dalam kita menggambarkan diagram tekanan.
ya, dalam menyangkut dalam tekanan nanti ya, sebelum nanti. Nah, ini yang sudah tahu kalian, kalau dia semuanya granuler, sudah tahu kalian apa namanya untuk menggambarkan diagram tekanan tanah. Nah, bagaimana kalau yang ini untuk semuanya kohesi atau di bawahnya, di bawah galian itu kohesif, tapi di atasnya merupakan granuler. Nah, bagaimana untuk menentukan diagram tekanan tanahnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk pertama, di mana cantilever itu seluruh turap dalam tanah kohesif. Jadi baik di bawah, di sini ya, di bawah galian, maupun di tanah uruk, dia merupakan tanah kohesif. Ya, dua-duanya tanah kohesif atau tanah lempung. Nah, distribusi tekanan turap yang terletak pada tanah kohesif homogen itu adalah seperti ini. Dia selalu seperti ini. Nah, kenapa bisa dia seperti ini? Ini disebabkan karena kita tahu kalau dia tanah kohesif, KA, apa rumus KA? Tangan kuadrat 45 min pi per 2. Kalau tanah kohesif kan C-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke sini, berarti kan nilai KA-nya sama dengan 1. Tangan 0 sama dengan 1. Kalau KA-nya 1, berarti KP-nya 1. Nah, artinya, kalau KA dan KP-nya 1, maka yang terjadi adalah waktu kita membuat superposisi, berarti nilai waktu pengurangan tau P dikurang tau A, dia akan konstan seperti ini. Ya, dia akan konstan. Makanya di sini dia konstan di sini. Ya, pada kondisi runtuh, tekanan tanah aktif dinyatakan dengan persamaan ini. Ya enggak? Sudah tahu ya? Kita anggap dulu ya, kita anggap dulu tidak ada beban merata, tidak ada tekanan air tanah. Nah, kalau tidak ada tekanan air tanah, berarti tekanan aktif diakibatkan oleh hanya dua, ya enggak? Oleh beratnya sendiri dan oleh kohesi. Nah, kalau dia aktif, ini kan, ini oleh akibat berat sendiri, yang ini oleh akibat kohesi. Sedangkan kalau pasif, dia ini. Ya enggak? Akibat oleh kohesi, dia bertanda positif. Oke, selanjutnya. Nah, sehingga tekanan tanah pasif di depan turap. Jadi gini, jadi kan ini turap nih. Waktu ada tekanan PA, ya, waktu tekanan ada PA bekerja dari belakang turap, turap ini kan akan cenderung akan berotasi. Ya, ingat ya yang minggu lalu ya. Cenderung akan berotasi seperti ini. Ya. Seperti ini ya. Cenderung akan berotasi seperti ini. Ya. Artinya tekanan yang di depan turap ini akan ya. Tekanan yang akan menekan ya, akan menahan. Sehingga tekanan pasif di depan turap. Nah, kenapa ini Z dikurang H? Kan rumus tekanan tanah itu, sorry. Oke, ini ya. Nah, tadi kan rumus tekanan, kenapa ini awal dulu, sorry, ini yang pertama dulu lupa. Ini Z ya, supaya kalian nggak bingung. Ini Z. Kenapa ini apa namanya Z? Karena menyatakan ini semakin dalam dari permukaan tanah, Z ini variabel. Jadi dia semakin besar ya enggak? Jadi kalau dia di dasar sini, berarti Z ini penggantinya adalah H. Ya enggak? Kalau dia sampai di sini, kita menghitung tekanan tanah di sini, misalkan ini nilainya H1, berarti Z ini diganti H1. Ya. Jadi Z itu adalah variabel. Ya, makanya dia rumusnya ini kan, rumus apa awalnya. Oke, itu. Jadi ketika apa namanya kita menghitung tekanan tanah posisi di sini, ya posisi di dasar galian, berarti Z-nya ini mulai dari sini. Jadi Z-nya itu adalah Z dikurangi dengan H. Kalau kita bicara tekanan tanah yang posisi di sini.
Ya enggak? Kita kan tadi menyatakan bahwa Z itu dimulai dari permukaan sini. Ya, jadi kalau kita mau menentukan tekanan tanah di belakang, di depan turap, ya, dari dasar galian, berarti Z-nya itu Z min H. Itulah makanya di sini ketemunya itu untuk di depan turap, gamma dikalikan Z min H. Jadi dia variabel Z-nya itu dimulai dari sini ke bawah. Ya, ini. Nah, untuk Z lebih besar daripada H. Ya, plus 2C. Ya, ditambah akibat kohesi di sini. Ya enggak? Kan harusnya di sini adalah P sama dengan gamma dikalikan Z dikali KP, ya enggak? Plus 2C akar KP. Karena nilai KP sama dengan 1, maka enggak ada nilai variabel KP-nya. Oke, ya. Jadi persamaannya ini ya, P-nya. Nah, kemudian tekanan tanah aktif di belakang turap, nah jelas ini ya enggak? Ya, mulai dari sini kan, tekanan aktif belakang turap itu kan. Jadi mulai dari gamma kali Z dikurang 2C. Ya. Oke, Z itu kedalaman. Bila tanah di atas galian tidak homogen, sekali lagi mirip seperti granuler. Kalau dia tidak homogen, berarti nilai Q-nya adalah ini. Ya, nilai Q aksen. Maka berat tanah atau Q aksennya adalah sigma gamma I kali HI. Mirip seperti minggu lalu, ya, nilai Q aksennya adalah gamma I kali HI. Tapi kalau dia ada beban merata, misalkan di sini ada beban merata, tinggal ditambahkan ya beratnya, ditambahkan dengan Q beban merata. Oke-nya ada beban merata. Oke, jadi berat tanahnya adalah Q aksen kali gamma I kali HI. Nah, kenapa diagram tekanannya adalah seperti ini? Ya, ini yang di belakang turap menjadi seperti itu, karena tadi sudah dibuat superposisi akibat diagram akibat berat sendiri dan akibat kohesi. Harusnya kan itu seperti ini. Nah, harusnya kan ini tekanan tanahnya, kalau kita mengikuti diagram tekanan tanah yang sudah kita sudah kita kerjakan selama ini, ya, berarti kan ini harusnya. Ini kan, ini akibat berat sendiri, ya, dan ditambah dengan akibat kohesi. Harusnya seperti ini. Tapi karena ini tekanannya minus, digabung, maka dia akan diagramnya mengecil seperti ini. Nah, ini kan sulit. Sulit kenapa? Kita harus mencari jarak ini. Ya, kita harus mencari jarak itu. Nah, untuk mempermudahkan perhitungan, sekali lagi untuk mempermudahkan perhitungan, untuk nilai PA-nya, ditambahkan saja PA1 dan akibat kohesi PA2. Ini adalah, yang biru ini adalah PA total. Itu ya, dibuat seperti itu saja. Ya. Oke. Nah, karena kemiringan garis-garis tekanan aktif dan pasif sama, kenapa dia kemiringannya sama? Ya karena tadi KA dan KP-nya sama. Ya, KA KP sama, berarti kemiringan juga pasti sama. Dan besarannya pasti sama. Besarannya. Tahanan neto pada tahanan neto pada sisi depan turap besarnya akan konstan. Ini tadi yang Ibu bilang. Depan turap dia besarnya akan konstan untuk tanah yang berada di bawah galian pada bagian turap yang bergerak ke kiri. Nih, ya, yang bergerak ke kiri sini. Misalkan ini tadi turap seolah-olah dia berotasi, ya, ini tadi yang bergerak ke kiri kan bagian sini. Ya, jadi yang bagian tanah yang bergerak ke sini. Nah, berapa besarnya ini? Nah, ini kenapa dapat 4C min Q aksen? Nah, itu kan tekanan tanah yang terjadi, ya, tekanan tanah yang terjadi pada bagian
galian, bagian galian itu di sini, posisi di bawah galian ya. Bagian turap yang bergerak ke kiri, ya itu tekanannya adalah tekanan pasif di depan turap. Ini kan tekanan pasif di depan turap dikurangi dengan tekanan aktif di depan turap, di belakang turap. Ya ini, TO P dikurangi dengan TO A. Tekanan tanah pasif di depan turap tadi ini di dasar galian. Sedangkan tekanan tanah aktif di belakang turap tadi ini ya dikurangi. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 4C min Q aksen. Itu untuk jarak yang ini nih, diagram tekanan tanah untuk jarak yang ini ya, atau yang ini ya, sama saja. Nah, sekarang karena si turap ini berotasi sehingga ada gaya pasif aksen di sini atau ada diagram tekanan pasif di belakang turap yang menahan turap untuk berotasi, ya enggak? Ya. Itu besarannya pada bagian galian, bagian turap yang bergerak ke kanan, yang tadi bagian sini, kalau Ibu gambarkan lagi, ya ini turapnya tadi, bagian sini yang bergerak ke kanan, ya. Tekanan pasif netonya itu adalah ini, ya, dikurangi dengan tekanan tanah aktif di belakang turap. Ya. Itu ya. Oke. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita dapatkan nilainya 4C plus Q aksen. Oke. Nah, kita tahu dalam perancangan harus memenuhi 2 kriteria. Ya, sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen di sembarang titik sama dengan 0. Jadi sama aja di titik K ini dan kedalaman turap dengan memenuhi syarat K itu adalah apa titik rotasinya ya, titik K ini. Ya. Nah, pertama adalah sigma horizontal sama dengan 0. Berarti PA ini dikurangi PP yang ini ya ditambah PP aksen. Ya, tambah PP aksen sini. Oke, PA sudah tahu ya, PA total, nggak masalah. Tinggal kita hitung nanti PA totalnya gimana. Nah, kemudian PP. Ya, harusnya PP itu yang ini, yang di Ibu arsir ini. Harusnya PP. Tapi kan kita akan kesulitan untuk menentukan gayanya, karena gaya itu adalah luasan diagram. Kalau mau dicari benar kan ini, harusnya kan ini buat dulu berapa luasan ini, kemudian berapa luasan ini. Sedangkan kita belum tahu A itu berapa. Ya enggak? Jadi untuk mempermudahkan perhitungan, nilai PP itu kita anggap keseluruhan ini dulu. Jadi PP itu adalah alas kali tinggi. Ya enggak? Jadi PP-nya adalah 4C min Q aksen dikalikan dengan D. Nah, untuk yang PP aksen, yang di depan ini, kita buat segitiga yang ini. Kenapa kita mau yang segitiga ini? Untuk saling meniadakan. Kan ini kan arahnya ke sini, sedangkan PP aksen arahnya ke sini. Sehingga diagram tekanan tanah yang ini itu saling meniadakan. Jadi untuk PP aksennya itu berarti alasnya ini, sepanjang ini alasnya. 4C min Q aksen ditambah 4C plus Q aksen dikalikan setengah kali tingginya A. Maka yang kita dapatkan ini PA, ini nilai PP, kemudian ini nilai PP aksen. Kita sederhanakan, kita dapatkan nilai A. Nilai A-nya seperti ini. Ini sigma horizontal sama dengan 0. Kemudian syarat kedua atau kriteria kedua, sigma momen di sembarang titik.
kita ambil sigma momen di titik ini, titik 0. Kita anggap 0 di situ. Di ujung turap. Kita anggap di ujung turapnya sini. 0. Berarti jarak PA total, momen ya, jarak PA total dikalikan jarak gaya PA total dikalikan jaraknya terhadap titik 0, berarti ini ya enggak? Nah, Y itu, Y yang ini, kecil ini, itu adalah letak PA total terhadap dasar galian. Ya, ini jarak gaya aktif total terhadap dasar galian. Itu PY ya, itu jarak Y. Berarti Y itu harus kita cari dulu. Ya. Kemudian PP kalikan jaraknya, berarti setengah, kan? Setengah dari D. Jadi PP, karena kita menganggap PP tadi ini, sepanjang ini, sedalam ini. Berarti PP dikalikan dengan setengah D. Ya. Kemudian PP aksen berarti dia sepertiga A. Ya, setengah D, PP aksen sepertiga A. Kita sederhanakan persamaannya, kita dapatkan persamaan dua ini. Nah, masukkan nilai A tadi yang kita dapatkan tadi, persamaan A ke dalam persamaan dua ini. Sehingga kita dapatkan persamaan baru untuk menentukan kedalaman turap. Ini kan cuma D yang tidak diketahui, kedalaman turap aja. C ini ada kohesi. Q aksen ini adalah berat tanah di belakang turap. Kemudian PA ini PA total. Y ini jarak PA total terhadap dasar galian. Oke, semuanya dapat. Kita buat kita dapatkan nilai kedalaman itu dengan persamaan kuadrat. Itu ya. Oke, lanjut ya. Ada yang mau tanya, silakan. Sebelum Ibu lanjut. Ada yang tanya kan? Ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kalau nggak ada, Ibu lanjut lagi ya. Nah, ini kan baru kita dapatkan nilai D atau kedalaman turap. Selain kedalaman turap, kita harus mendapatkan momen maksimum yang terjadi untuk merancang dimensinya. Oke, momen maksimumnya. Momen maksimum itu terjadi apabila gaya lintang sama dengan 0. Di mana gaya lintang sama dengan 0 itu belum tahu kita letaknya di mana. Kita anggaplah gaya lintang sama dengan 0 itu sejarak X. Jadi gambar ini gaya lintang sama dengan 0. 0 itu adalah sejarak X. Sini, misalkan posisinya di sini. Sama, harus memenuhi dua kriteria. Sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Ya, kita cari sigma momen ini berarti PA total dikalikan Y ditambah X, ya, dikurang PP dikalikan dengan setengah X. Ini PP kan ini tadi. Kan? Ini PP. Ini jaraknya, kemudian kalikan dengan tingginya. Kali setengah X. Satu lagi keseimbangan gaya. PA sama dengan PP. Berarti PA itu adalah ini. Nah, atau kita dapatkan nilai X itu adalah ini. Sehingga momen maksimum, kita masukkan nilai X ke persamaan momen maksimum, kita dapatkan rumus untuk mencari momen maksimum adalah ini. Ya, itu. Oke, itu ya untuk kedalaman dan momen maksimum turap cantilever yang seluruh turapnya berada dalam tanah kohesif. Ya, baik di sini, di tanah uruk maupun di tanah dasar galian itu adalah merupakan tanah kohesif. Nah, sekarang yang kondisi kedua, ketika di tanah dasar galian ini tanah kohesif, di atasnya tanah granuler.
tanah uruknya granuler. Gimana? Ya, yang di dasar galian, diagram tekanan tanahnya sama seperti pada tanah kohesif. Pembedanya hanya diagram tekanan tanah untuk menentukan PA total. Jadi dia kalau tanah granuler kan C-nya 0. Ya. Dia ada nilai KA. KA-nya tidak sama dengan 1. Ya. Jadi kalau misalnya kering seperti ini, tidak ada muka air tanah, berarti PA-nya itu hanya akibat berat sendiri. Ya, tidak ada akibat kohesi. Ya. Tuh. Jadi metode pada turap yang seluruhnya turap pada tanah kohesif dapat pula diterapkan dalam turap dalam tanah lempung dan diuruk dengan tanah granuler. Perbedaannya hanya pada tekanan tanah aktif di atas galian. Di atas galian itu di sini ya, di tanah uruknya. Karena kan tanah uruknya tanah granuler. Jadi bedanya hanya di situ. Nah, distribusi tekanan tanahnya itu yang ini ya. Itu ya. Jadi intinya untuk diagram tekanan tanah di dasar galian ini sudah tetap. Jadi kalau kohesif ya ini tidak peduli tanah granuler, tanah uruknya gimana, yang jelas kalau di bawah galian nih tanahnya kohesif, diagram tekanan tanahnya pasti seperti ini. Sebaliknya, ketika tanah galian yang merupakan tanah granuler, jangan menggunakan diagram ini. Ya, kalau di bawah galian yang merupakan tanah granuler, maka kalian gunakan diagram tekanan yang minggu lalu. Jadi dia seperti ini kan, minggu lalu ini, dan ini. Nah, untuk yang di atas, di tanah uruk, tergantung kondisi tanah uruknya. Jadi diagram tekanan tanah di atas atau di tanah uruknya, itu tergantung dari kondisi tanah uruknya. Ya, itu. Nah, ini ada juga. Jadi nanti waktu menentukan yang untuk seperti ini, menentukan dia kedalaman, ya, untuk menentukan kedalaman ya kita menggunakan rumus yang ini pada tanah kohesif ya. Kalau dia, jadi untuk persamaannya tergantung dari tanah yang digalian. Kalau tanah digalinya kohesif menggunakan diagram ini dan persamaannya kita gunakan pada tanah kohesif. Yaitu ya, intinya itu. Ya, kalau tanah di bawah galian merupakan tanah granuler, diagram tekanan tanah kita menggunakan ini gambarnya. Persamaannya kita gunakan persamaan pada tanah granuler. Itu aja intinya. Nah, jika tanah di bawah galiannya merupakan tanah kohesif dan tanah uruk bagian atas, maka bisa kita menghitung kedalaman turap sama seperti di granuler, bisa kita menggunakan grafik. Ya, bisa. Jadi kalau turapnya pada tanah kohesif di uruk tanah granuler, bisa juga untuk menentukan kedalamannya menggunakan grafik. Sama kondisinya. Grafiknya ada 3. Untuk gamma aksen sama dengan 0,4, kemudian gamma aksen sama dengan 0,5, dan gamma aksen sama dengan 0,6. Grafiknya ada 3. Jadi pakai rentang. Ya, jadi yang bisa dicari itu adalah gamma aksen sama dengan 0,4 sampai 0,6 gamma. Gamma yang mana? Berat volume tanahnya mana? Berat volume tanah digali di tanah uruk. Misal di sini berat volume sudah pasti ya. Berat volume tanah kohesif dengan berat volume tanah uruk itu berbeda. Nah, yang dimaksudkan di sini berat volumenya ini adalah berat volume tanah di granuler. Ya, berat volume tanah di tanah uruk atau tanah granuler. Itu ya, pertama ini. Kemudian untuk kalau di tanah granuler, keseluruhannya tanah granuler, ini bukan persamaan ini yang kita gunakan. Ya, kita hanya menggunakan persamaan KP per KA. Ya, KP per KA di tanah granuler. Nah, bagaimana kalau
kalau untuk yang turap pada tanah kohesif untuk tanah granuler, kita menggunakan persamaan ini. Nah, ini kan persamaannya adalah 2QU dikurang Q aksen dibagi dengan gamma aksen dikalikan dengan KA dikalikan dengan H. Nah, yang bawah, persamaan bawah ini kan ada gamma aksen nih. Apakah gamma aksen tanah kohesif, apakah gamma aksen di tanah atas? Nah, itu adalah untuk tanah atas. Ini gamma aksen untuk tanah atas, ini KA untuk tanah atas, ini H kedalaman galian, ya. Untuk yang di ini kondisi ini kan Q aksen berat, ya, berat tanah di belakang tanah, dan 2QU ini adalah untuk tanah kohesif. Kan tahu ya, QU itu adalah 2CU. Berapa nilai kohesinya, kita dapatkan nilai QU. Artinya ini sama aja dengan 4C. Ya, 2QU itu adalah sama aja dengan 4C. Sebenarnya ini 4C min Q aksen, ya, sama aja ini rumusnya. 2QU dikurang Q aksen itu sama aja dengan 4C min Q aksen. C tanah kohesi. Ya, alpanya ini apa? Sama, rasio momen, di mana alpa itu adalah perbandingan antara kedalaman air terhadap kedalaman galian, ya enggak? Nih. Jadi kalau ini merupakan HW kayak minggu lalu, berarti alfa itu adalah H per HW. Ya, alfa bisa rasio momen kalau untuk mencari momen, alfa bisa rasio kedalaman ketika untuk mencari kedalaman. Ya, jelas ya, untuk mendapatkan untuk mencari kedalaman turap menggunakan grafik. Ada yang masih ini ingin bingung atau ingin bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Ya. Yang mana? Enggak. Ya, ini nih, kan ada ini. Turap pada tanah kohesi yang diuruk dengan tanah granuler. Jadi grafik ini digunakan untuk kondisi turap, di mana turap itu dipancang pada tanah kohesif. Ini kan turap misalnya, ini di bawahnya itu kohesif, sedangkan yang di atasnya diuruk dengan tanah granuler. Kalau tanahnya semuanya kohesif, di bawah galian ini kohesif, di tanah uruknya juga kohesif, tidak berlaku dia grafik ini, nggak ada grafiknya, ya. Tuh. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Sudah? Oke, kalau nggak ada, Ibu lanjut. Oke, ini ada contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Di bawah galian lempung, di tanah uruknya merupakan pasir. Nah, ini contoh soalnya sudah digambar turapnya. Enak ini. Nah, Ibu biasanya buat kasih soal itu dalam bentuk cerita. Dalam bentuk cerita. Misalnya gini, untuk menggambarkan turap ini, diketahui turap ya dipancang dengan dasar galian berupa tanah lempung. Nih kan material. Kemudian galian tersebut diuruk dengan tanah pasir. Nih. Kedalaman galian itu adalah 5 meter. Nah, itu yang sering salah ini letak muka air. Nah, kalau misalkan jika diketahui muka air tanah di depan turap 3 meter di atas galian. Nah, ini ya maksudnya. Jadi jika diketahui muka air tanah di depan turap 3 meter di atas galian, berarti ini. Kalau misalnya 2 meter di atas galian atau 1 meter di atas galian, berarti ini posisinya. Kalau 1 meter. Sini kan ini jaraknya 1 meter.
Nah, itu yang di depan. Untuk yang di belakang, muka air tanah di belakang turap 2 meter di bawah permukaan tanah. Ini 2 meter di bawah permukaan tanah. Permukaan tanah kan ini kan. Ya, jadi kalau ini biasanya disebutkan di atas galian, kalau ini disebutkan di bawah dasar permukaan tanah. Nah, kalau kita gambarkan, kalau muka air tanah di depan turap itu 3 meter di atas galian kan di sini. Kemudian muka air tanah di belakang turap 2 meter di bawah permukaan tanah di sini. Nah, kalau digambarkan dia sama. Artinya kedudukan muka air di depan dengan kedudukan muka air di belakang turap jadi sama. Bisa saja kalimatnya seperti itu. Ya, bisa saja kalimatnya seperti itu. Kedudukan muka air tanah di depan turap dan di belakang turap itu sama. Bisa saja. Tentukan panjang turap yang dibutuhkan dan momen maksimum yang terjadi. Oke. Nah, sebelum nah, awalnya yang Ibu perhatikan itu adalah diagram tekanan tanah. Karena dari diagram tekanan tanah inilah kalian mengerti atau tidak. Nah, untuk menentukan diagram tekanan tanah, lihat sekali lagi Ibu bilang, lihat kondisi tanah di dasar galian. Kondisi tanah dasar galian itu apa? Misalkan ini jenisnya tanah lempung. Kalau tanah lempung berarti dia kohesif. Kalau kohesif, sudah pasti diagram tekanan tanahnya seperti ini. Nah, ini dulu yang Ibu lihat. Benar nggak dia menggambarkan diagram tekanan tanahnya? Seperti ini nggak dia menggambarkan? Ya, itu. Kalau ini lempung. Tapi kalau misalnya di bawah galian pasir, bukan ini diagram tekanan tanahnya. Seperti minggu lalu. Berikutnya diagram tanah di dasar, di tanah uruk. Nah, ini ada tanah pasir, tanahnya pasir, ya semuanya ini tanah pasir, di mana ada gamma B dan ada gamma saturated. Nah, berarti kita menggambarkan diagram tekanan tanah aktif di belakang dinding dulu. Pertama ini kan, nih pada tanah gamma B dulu, berat gamma B ini. Misalkan ini kita anggap merupakan TOA1, ya TOA1. TOA1 akibat berat sendiri di H1. Wulan Nurita. Apa rumus tekanan tanahnya, Wulan? Di tanah H1, apa rumusnya? Wulan. Tekanan tanah akibat berat sendiri, ya enggak? Berat sendiri di tanah H1. Apa rumusnya, Wulan? Harusnya enggak harus dihafal ya tekanan tanah nih. Harus kalau ngerti pasti bisa. Apa Wulan? Sudah berapa kali kita belajar tekanan tanah lateral? Gamma B dikali kali KA kali ini aja gamma B kali KA kali H1 kali H1. Ya, jangan seperti ini cara penyebutannya ya. Harusnya H1 dulu baru KA ya. Jadi kenapa? Karena gamma B kali H1 itu adalah berat tanah di H1. Berarti gamma B kali H1 kali KA. Ya, itu. Nah, kemudian akibat kohesi nggak ada. Nih, 0. Kemudian akibat beban merata juga nggak ada beban merata, berarti 0, nggak ada diagramnya. Ya. Kemudian akibat air di sini kondisinya kering, berarti cuma satu ini diagram tekanan tanah pada H1. Kemudian pada tanah H2 akibat berat pada tanah H1 di tanah H2. Berarti ini H2-nya ya. Jadi TOA2 sama dengan diagram tekanan tanah akibat berat tanah di H1 di H2. Nabila.
Apa rumusnya, Nabila? Ya, Bu. Ya, rumusnya apa jadinya? Gamma. Apa tadi, Bu? Tekanan di A2. Iya, tekanan di A2. Jadi berat KA kali gamma B kali dulu H2, KA-nya. bukan? H2, berat tanah di H1. Oh, berarti gamma B dikali H1 juga, dikali KA juga. Ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian akibat berat sendiri pada tanah H2, ya Bianto. Ini berarti A3. Jadi, to A3, akibat dari berat sendiri tanah H2. Apa rumusnya? Jadi, Gamma aksen kali H2 kali KA, Bu. Ya, ya KA-nya tanah KA di H1 dan KA di H2 sama, jadi ya KA saja kita sebutkan. Kecuali misalnya di H1 dan di H2 KA-nya berbeda. Berarti ada yang KA1, ada yang KA2. Ya, itu. Oke. Koeksi ada. Ada muka air tanah. Harusnya ada tekanan air. Ya, karena kedudukan muka air tanah di belakang turap dan di depan turap itu sama, kedudukannya sama, sehingga tekanan airnya itu saling meniadakan. Berarti tekanan airnya tidak perlu dihitung. Ya, jangan bingung. Tapi kalau di dinding penahan tanah, tekanan air di depan dinding tekanan air di depan dinding itu tidak ada. Jadi kalau dia ada muka air tanah, pasti kita perhitungkan tekanan airnya. Ya, itu bedanya. Ya, beda antara dinding turap dengan dinding penahan tanah. Kalau dinding turap, kita melihat kondisi letak muka air di depan. Kalau letak muka air di depan turap seperti ini, ada tekanan airnya. Sebesar berapa ini? Setinggi ini ya. Cuma setinggi ini ya. Nih, tekanan airnya cuma setinggi ini. Ya, kalau misalnya muka air di depan turap ini, di belakang turap setinggi ini. Nah, ada tekanan air. Ya, itu ya. Tapi tekanan airnya hanya setinggi ini. Jadi dia tekanan airnya kalau misalkan ini setinggi H3, berarti tekanan airnya adalah 1 meter, misalnya tingginya itu adalah ini. Jadi H1 dikurangi dengan H dikurangi H1 plus H2. Itu tinggi ini. Ya, tinggi ini berarti yang ini. Kalau ada tekanan air ya. Kalau ada tekanan air berarti tingginya adalah H dikurangi dengan H1 ditambah H3. H2. Ya, kalau ada tekanan air. Tingginya itu. Oke, itu karena nggak ada, berarti ada 3 diagram tekanan tanah untuk PA. Ini PA1, ini untuk PA2, dan ini untuk PA3. Nah, inilah. Ini poin pertama yang Ibu nilai. Gambar diagram tekanan tanah kalian. Sudah, gambar diagram tekanan tanah kalian, baru nilai-nilai gaya-gayanya. Baik PA1, PA2, PA3. Bukan nilainya, apa? Persamaannya. Persamaan di PA1 gimana, persamaan di PA2 gimana, PA3 di mana, PP ini gimana, ya. Nanti kalau PP sama PP aksen nggak usah dicari. Nggak usah. Yang ini yang perlu. Nilai PA totalnya berarti kan, PA total berarti kan PA1 ditambah dengan PA2 ditambah dengan PA3. Ya. Di mana PA1 adalah luasan diagram di PA1. Kalau sudah dapat ini, tekanan tanahnya, untuk mencari gaya mudah. Hanya luasan aja yang kalian hitung. Luasan diagramnya saja. Jadi kalau PA1 berarti setengah alasnya kali tinggi. Tingginya H1. PA2 bentuknya segi 4. Berarti alasnya atau A2
dikalikan tingginya, H2. Untuk PA3, bentuknya segi 4, berarti setengah alasnya TOA3 kali tingginya H2. Udah. Ini Ibu selalu ulang-ulang terus ini ya. Diagram tekanan tanya itu juga selalu Ibu ulang-ulang. Kenapa? Supaya kalian benar-benar paham. Tidak menghafal, bukan menghafal. Ya, yang seperti ini tidak bisa dihafal. Harus dipahami saja. Kalau sudah paham, apapun bentuk, apapun kondisi tanahnya itu bisa kita buatkan diagram. Yang jelas 4 kuncinya tadi. Ya, ada 4 kuncinya. Akibat berat sendiri, ya, akibat kohesi, akibat tekanan air, dan akibat beban merata. Itu saja yang kalian perlu ingat. Itulah yang menyebabkan adanya tekanan tanah. Ya, oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah digambarin di sini. Nah, tinggal dihitung. Ya, kalau angka-angka seperti ini, itu kalau dalam ujian, Ibu tidak terlalu melihat. Yang Ibu lihat ini nih. Nih persamaannya. Benar nggak dia buat persamaannya? Ini key action. Key action kan 2 lapis diagramanya. Ini agama atas, ini agama bawahnya. Berarti ada dua persamaan, yaitu gamma B kali H1 ditambah gamma aksen dikali H2. Itu saja key actionnya. Ya, samaannya. Angka ini bisa saja tidak sama antara yang lain dengan yang misalnya teman satu dengan teman lain, bisa saja ini berbeda. Jangan sama. Yang ketahuan kerjasama itu harusnya angkanya seperti ini. Tapi ternyata angka kalian tuh 51,3. Temannya satu lagi juga 51,3. Nah, ketahuan itu. Pasti kerjasama. Nggak mungkin dalam hitungan satu orang salah, itu sama salahnya. Atau ini persamaannya. Yang satu jawabnya seperti ini. Ini dibuatnya misalkan H1 per 3, bukan per 2. Temannya satu lagi seperti itu. Nah, sama, kesalahannya sama. Kalau kesalahannya sama itu sudah dipastikan kerjasama. Atau ada salah satu yang nyontek. Itu saja cara Ibu menilai kalian, kelihatan dari situ. Ya. Itu ya. Kemudian setelah dapat nilai PA total, kita cari nilai Y-nya. Jarak PA total terhadap dasar galian. Ini kan Y. Nah, ini. Ini kan PA1 kalikan jaraknya. Ya, PA1 berarti H2 plus 1/3 H3. Itu balik. 1/3 H1. Bukan H2 ya. 1/3 H1. PA2 setengah H2. Ya. PA3 1/3 H2. Sehingga kita dapatkan nilai Y. Jarak PA total terhadap dasar galian. Nah, sekarang baru kita menghitung kedalaman turap dengan menggunakan persamaan ini tadi kan? Nah, ditambah ini boleh nih, mau langsung masukkan angka boleh, mau seperti ini boleh. Kita cari dulu 4 C per key action. Key action sudah dicari. Nah, C-nya nih, C tanah di bawah sini. Ya, kohesi tanah di dasar galian, ya, yang C ini. Ya, bukan C yang di sini. Kalau C di sini kan 0 kohesinya, mungkin. Ya, kita gunakan C-nya ini adalah kohesi tanah di belakang galian. Ini ya, kemudian ini. Sehingga kita dapatkan suatu persamaan akar pangkat 2. Nah, kemudian kita dikalikan dengan faktor aman 1,2. Inilah panjang kedalaman turap yang masuk ke dalam tanah. Sehingga panjang total turap itu adalah ditambahkan dengan kedalaman galiannya. Jadi 7,6. Seperti itu. Ya,
Sampai sini ada mau tanya? Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan. Gamma saturated sama gamma aksen itu beda penyebutan aja atau emang beda, Bu? Beda, memang beda. Ini berarti belum ngerti ya di awal. Yang namanya gamma saturated itu adalah gamma yang berat volume tanah yang terendam atau berat volume tanah jenuh. Makanya saturated ya, jenuh. Nah, harusnya ini belajar di kuat geser ya. Jika suatu tanah, ini kan kumpulan tanah Ibu, apa namanya, balik lagi ke mekanika tanah. Ini suatu kumpulan tanah. Ya. Kumpulan tanah ini terdiri dari butiran, kan solid ya, dan ruang pori. Ruang pori itu bisa berisi air, bisa berisi udara, ruang porinya bisa berisi kedua-duanya. Nah, kalau yang namanya tanah saturated, ruang pori ini hanya berisi air saja, udara nggak ada, ya, itu yang maksud dengan gamma saturated. Kalau gamma B sini, yang ini yang gamma B kan selalu Ibu sebutkan di atas muka air tanah itu gamma B, itu kondisi tanah lembab. Jadi kemungkinannya, bukan kemungkinan, sudah pasti ruang pori ini terdiri dari air dan udara, itu ya, itu dulu. Kemudian dalam ketika si tanah ini menerima beban, yang menahan itu bukan air, tapi butirannya, butiran tanahnya. Air tidak menerima beban. Jadi analoginya seperti misalkan dalam satu gelas ya yang berisi air, kita masukkan per. Nah, waktu kita beri beban di dalam gelas itu, yang menahan kan bukan air, pernya yang menahan untuk si beban ini turun. Itu analoginya. Artinya, kalau kondisi tanahnya jenuh, yang menahan beban itu hanya butiran saja. Sehingga waktu kita menghitung gaya-gaya atau menghitung tekanan tanah, itu yang kita perhitungkan itu adalah hanya butirannya. Makanya di sini selalu kalau waktu kita mencari nilai tekanan, yang kita gunakan adalah gamma aksen. Di mana gamma aksen itu adalah gamma saturated dikurangi dengan berat volume air. Berarti yang kita perhitungkan itu adalah berat volume kondisi yang solid saja. Air tidak. Jelas ya, Hilman? Jelas, Bu. Ya, oke. Ada lagi mau tanya, silakan. Nggak apa-apa. Kalau ada yang agak menyimpang sedih, nggak apa-apa. Ya, ini harusnya pemahamannya sudah paham waktu mekanika tanah, tapi nggak apa-apa. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu lanjut. Nah, kalau yang terakhir ini hanya menghitung momen ya. Menghitung momen, ya kita tinggal memasukkan angka. PA itu PA total, C itu adalah kohesi, Q aksen itu adalah berat tanah di belakang turap. Ya, tinggal kalian masukkan angkanya. Dapatlah dia momen maksimum sebesar 103,93. Itu momennya. Tujuan kita menentukan momen itu adalah untuk mendapatkan dimensi dari turap. Oke, ada pertanyaan? Materi Ibu ini sudah habis ya untuk turap. Nanti dilanjutkan minggu depan sama Ibu Yulinda. Bu Yulinda nanti mengasih materi tentang turap yang diangker. Sebenarnya kalau turap diangker itu selagi kalian sudah paham tentang perancangan cantilever, untuk diangker itu lebih mudah. Malah dia persamaannya nggak terlalu rumit, lebih mudah dia. Ya. Kemudian nanti setelah turap, stabilitas lereng. Nah, itu Bu Yulinda yang ngajar. Nah, jadi minggu depan dilanjutkan dengan kuliah sama Bu Yulinda. Nanti untuk ujiannya, Ibu diskusi dulu sama Bu Yulinda, apakah nanti
digabung, dibarengkan, atau nanti dipisah. Memang baiknya dipisah sih, jadi materinya nggak terlalu banyak. Kalau digabung nanti takutnya terlalu banyak ya. Oke, ya. Oke, Ibu. Kita belum pernah, Ibu belum pernah kasih tugas ya. Nanti Ibu siapkan dulu tugasnya sebentar ya. Mana tugas? Bentar. Jadi dinding penahan tanah kemarin juga belum pernah Ibu buat tugas ya. Jadi tugasnya ada 2. Ini tugas dinding penahan tanah dan tugas apa namanya turap. Bentar ya, Ibu buatkan dulu. Untuk tugas dinding penahan tanah. Oke, ini ya. Ini soal untuk dinding penahan tanah. Soal untuk dinding penahan tanah. Sudah di screenshot? Sudah ya. Kemudian ini soal untuk turap. Soal turap ada 2, soal dinding penahan tanah 1. Teori yang digunakan untuk dinding penahan tanah terserah kalian mau menggunakan apa namanya kolom boleh, tapi kalau melihat datanya ini yang kalian gunakan ada teori Rankine bukan kolom. Oke. Ya, ini sudah Ibu siapkan apa ininya apa untuk waktu untuk mengumpul dia learning. Dia learning itu ada di topik berapa ini? Topik 10 ya. Bentar ya. Ada 2 ya, Ibu, dipisah ya antara tugas dinding penahan tanah dengan tugas apa turap. Tempat mengumpulnya itu dipisah. Nih ya. Ini ada tempatnya.
Nah, ya, yang untuk dinding penahan tanah di topik 10, ya di sini, ya di Palembang. Kemudian untuk yang cantilever turap di topik 12. Ya, ngumpulnya terakhir hari Jumat minggu depan, jam 8. Sama dua-duanya sama. Terakhir loh ini, bukannya harus ngumpul di jam 8, terakhir di jam 8. Ini kalau mau ngumpul besok, sudah selesai ya kerjakanlah. Kalau hari ini sudah selesai, dikerjakan. Hari ini kumpulkanlah. Ya, nggak harus nunggu minggu depan. Oke? Aduh, ini 25 aja nggak nyampe yang masuk ya. Untuk yang ini nih, Palembang ini nggak pernah nyampe 25.